Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 120071137 dari kelas 2B Perbankan Syariah. Baiklah, saya akan membahas mengenai konsep dalalat. Pengertian dalalat menurut para ulama. Dalalat dalam pandangan ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, dilalah lafziyah, ialah yang menjadi dalil adalah lafaz menurut lahirnya. Dilalah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang A, ibarat nas mengandung arti bahwa makna yang dimaksud langsung dapat dipahami dari lafaz yang disebutkan, apakah dalam bentuk penggunaan menurut asalnya atau bukan menurut asalnya. Yang B, isyara al-nas, yaitu lafaz yang diungkapkan memberi arti pada sesuatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaznya menunjukkan pada suatu arti tertentu, tapi arti tersebut bukan maksud semula dari lafaz tersebut. Yang C, dilalah an-nas, yaitu menunjukkan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. D, tidak an-nas adalah dalam suatu ucapan ada suatu makna yang disengaja tidak disebutkan karena adanya anggapan bahwa orang akan mudah mengetahuinya. Yang 2, dilalah gairu lafziyah ialah yang menjadi dalil, bukan menjadi lafaz menurut lahirnya. Dilalah ini terbagi menjadi 4 macam. A, kelaziman dari menyebutkan sesuatu untuk menempatkan hukum terhadap yang tidak disebutkan. B, dilalah atau penunjukan keadaan diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan. C, menganggap diamnya seseorang sebagai berbicara untuk menghindarkan penipuan. D, dilalah sukut atau penunjukan diam yang menyatakan makdud atau suatu yang terbilang namun telah biasa dibuang untuk menghindarkan penunjuknya ucapan jika disebutkan. Dalalat dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, dalalat terbagi menjadi 2 macam. 1, dilalah manhu, yaitu penunjukan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafaz itu. 2, dilalah mafhum, yaitu apa yang dipahami dan lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Ada 2 macam mafhum. A, mafhum muwafaqah, yaitu mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam lafaz. B, mafhum mukhalafah, yaitu mafhum yang lafaznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Pembagian dalalat dalam berbagai aspek. 1, dalalah lafziyah ditinjau dari kejelasan artinya. Dalalah ini terbagi menjadi 4 macam. A, zahir, secara bahasa adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran. B, nas, secara istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alus pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan lebih lemah dari kemungkinan lafaz zahir. C, mufasar, dengan ditempatnya mufasar pada urutan ketiga, menunjukkan ia lebih jelas dari 2 lafaz sebelumnya. D, mukham, menurut bahasa diambil dari kata kama, yang berarti atkana, yaitu pasti dan tegas. 2, dalalah lafziyah ditinjau dari ketidakjelasan arti, dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu A, kafi, adalah lafaz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika penerapan pengertian itu kepada kasus tertentu. B, musyikil, adalah ketidakjelasan arti suatu lafaz disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda. C, mujmal, mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. D,
mutasyabih adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak pula dalil yang menjelaskannya. 3. Dalalah lafziyah ditinjau dari aspek signifikansi lafaz dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Ibah al-nas, yaitu makna yang dipahami dari lafaz baik berupa zahir maupun nas, muham maupun tidak. B. Isyarah al-nas, yaitu suatu pengertian dari lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan dan bukan dari ungkapan itu sendiri. C. Dalalah al-nas, yaitu pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya faktor penyebab yang sama. D. Iktida al-nas, yaitu penunjukan lafaz terhadap sesuatu di mana pengertian lafaz tersebut tidak logis, kecuali dengan adanya suatu tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.